pagi hari ini adalah arti Natal yang sesungguhnya. Tema Natal kita, arti Natal yang sesungguhnya. Saya mau tanya, Ibu Pendeta mau tanya sama anak sekolah minggu. Natal, saya mau bilang dulu, tema Natal kita hari ini adalah arti Natal yang sesungguhnya. Apa nak Bu? Ulang rame-rame. Arti Natal yang sekali lagi. Tahu arti Natal yang sesungguhnya? Tahu apa itu? Lahirnya juru selamat. Yang lain nanti kita dengarkan lagi. Oleh sebab itu anak-anak ibu, halo, kita dengarkan baik-baik arti Natal yang sesungguhnya. Natal itu kata anak kita, lahirnya juru selamat. Arti Natal bagi kita selama ini apa yang kita mengerti? Samakah pengertian kita orang-orang dewasa bersama dengan anak-anak kita? Apa arti Natal menurut Bapak dan Ibu? Apa arti Natal? Halo? Adakah orang? Apa arti Natal? Mewakili ibu-ibu yang paling yang paling senior, Karo, Cici. Ayo Karo. Apa arti Natal Karo? Iya, Yesus lahir ke dunia. Oke, mewakili bapak-bapak, apa kira-kira arti Natal Bapak Immanuel? Yang mana Bapak Immanuel? Akan jawab firman Tuhan. Apa arti Natal yang sesungguhnya? Mari kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Bisakah kita baca bersama-sama? Yohanes 3 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Di sini dalam Natal kita kali ini ada yang datang dari Bawen. Ya, Bawen itu di Salatiga. Iya, di Jawa Tengah. Tahu Jawa Tengah di mana? Kalau kita sekolah Pulau Jawa tahu? Tahu. Jawa Tengah. Di tengah-tengah dia, di tengah ada Jawa itu, Jawa Timur ada Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah itu ada kota namanya Semarang, itu ibu kotanya. Lalu kemudian itu ada Salatiga, dan Salatiga itu ada kota Bawen. Bawen. Jadi percayakah? Siapa yang pernah ke Bawen? Oh, Karo. Yang lain? Dulu Karo nggak tahu di mana Bawen. Tapi karena ada Mama Seba, pamennya, menantunya, datang dari Bawen, dia percaya ada Bawen. Ada yang datang dari sana menjelaskan bahwa Bawen itu memang benar-benar ada, sekalipun Bawen itu nggak masuk peta. Tapi ada kota Bawen, karena ada orang yang datang dari sana, siap menjadi seorang istri, datang ke Nawajawi menjadi istri Pak Ginting. Jadi kalau
mengingat hal sejarah itu, mengingat itu, ada yang datang dari Bawen membuktikan benar kota Bawen itu ada. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, tidak seorang pun yang datang dari surga, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 14. Ayat 1 berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman dulu dibilang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Tapi yang berbicara itu tidak kelihatan, adalah Firman. Tapi Yohanes berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, tinggal di bumi ini. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia. Allah itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Untuk apa? Supaya kita mengenal Dia, supaya kita berkenalan dengan Dia, supaya kita bisa mengenal inilah Allah yang menciptakan saya. Firman itu telah menjadi manusia. Dia telah naik ke surga. Ada lagu yang dinyanyikan anak-anak tadi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit. Dia bangkit untuk kami semua, untuk kita semua. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Karena memang sesungguhnya tempatnya bukan di bumi ini, tapi dengan satu tujuan, mengapa datang ke dalam dunia ini, mengapa dia datang menemui kita. Kalau tadi ada dua salah mata, satu dari BPH Sidoni, beliau adalah orang Jawa asli, ya. Lalu ada lagi ketua BPK, mereka orang Chinese, orang Tionghoa. Dari segala lapisan Tuhan mau temui, baik orang Jawa, baik orang Tionghoa, baik orang Batak, kata kalau si Maluru dan semuanya itu, Tuhan mau menemui kita. Oleh sebab itulah Dia datang menjadi manusia. Manusia yang paling hina, lahir di kandang domba. Dan Dia telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kalau Dia datang ke dalam dunia ini, Dia lahir misalnya di istana raja, tidak berani orang-orang mudik, orang-orang yang lemah tidak berani datang ke istana raja. Tapi Dia datang menjadi manusia yang paling hina, yang paling miskin. Siapa di antara kita, anak kita, sepupu kita, saudara kita yang siap lahir di kandang domba? Adakah yang siap? Pernahkah lahir di kandang domba? Tidak. Tapi Allah yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan, Allah yang menjadikan segala sesuatu, Allah yang mempunyai langit dan bumi, Dia paling kaya. Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini datang ke dalam dunia menjadi manusia yang hina, supaya kita bisa berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah menjadi manusia tadi.
yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Itulah Yesus yang seluruh dunia hari ini merayakannya. Perayaan itu beda-beda. Natal bukan hanya sekedar baju baru. Natal bukan hanya sekedar tukar kado. Natal bukan hanya sebuah perayaan dan perayaan. Natal bukan hanya lonceng-lonceng. Natal itu bukan pohon Natal, pohon terang, lampu yang gelap-gelip, bukan itu Natal. Tapi Natal yang sesungguhnya itu ada yang datang dari surga. Ada seorang yang datang dari surga. Itulah Yesus. Apa Natal? Ada yang datang dari surga. Itulah Yesus. Untuk menjumpai kita, untuk menemui kita. Di mana kita ada? Di Tanah Barat. Makanya dulu Noel sedang ke Tanah Barat untuk menjumpai orang Batak, supaya orang Batak ini bisa diselamatkan, supaya orang Batak ini mengenal penciptanya, supaya orang Batak itu mengenal siapakah yang menciptakan dia. Yesus datang ke dalam dunia lewat hambanya, menemui kita yang ada di Kabupaten Langkat, menemui kita mungkin yang ada di Kota Binjai, mungkin menemui kita di mana kita lahir, di mana kita tinggal, menemui kita lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan. Apakah itu lewat BBK? Apakah itu lewat Natal? Apakah itu lewat persekutuan? Natal artinya ada yang datang dari surga. Apa artinya anak-anak ibu? Natal artinya Natal artinya dada yang datang dari surga. Itulah Tuhan Yesus. Coba ulang. Natal artinya dada yang datang dari surga. Saya harus turun. Natal artinya dada yang datang dari surga. Ulang. Natal artinya ayo dulu. Natal kita hari ini khusus. Natal artinya ulang. Natal artinya ada yang datang. Ikuti Ibu Pendeta ya. Natal artinya ada yang datang dari surga. Yang pertama tadi Natal artinya adalah Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saya punya tujuan ke satu kota untuk ikut seminar misalnya, tapi ketika mungkin bus atau pesawat yang saya naiki jatuh, tujuan saya tidak akan tercapai, atau panitia tiba-tiba membatalkan seminar itu, saya tidak akan bisa ikut seminar, batal. Iya, tujuan itu tidak tercapai. Tapi tujuan Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karyanya sudah diselesaikan dengan kayu salib. Tidak seorang pun yang datang dari surga dan naik ke surga selain daripada Ia yang telah datang dari surga. Dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana kamu berada, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Tuhan. Dia hanya tidak lama, tidak stay, tidak hanya diam di bumi, tapi sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya, menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib dan naik ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat di sana adalah Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 29. Apa katanya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini yang kedua, ayo anak-anak. Ayo dengarkan baik-baik supaya bisa hafal. Yohanes 1 ayat 29. 1, 2 ya.
menghapus dosa dunia. Tujuan Allah menjadi manusia, tujuan Yesus turun dari surga untuk menghapus dosa dunia. Waktu itu Yohanes menunjuk, menyaksikan waktu Yesus lewat. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yesus menyaksikan bahwa dia bukan Mesias, bukan dia juru selamat itu. Sekalipun Yohanes sekalipun Yohanes mengajar, sekalipun Yohanes pernah membaptis, sekalipun Yohanes menceritakan tentang terang, tapi dia bukan terang itu. Yohanes itu adalah jalan yang merintis, yang menunjukkan. Oleh sebab itu, ketika Yesus lewat, dia melihat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah itu adalah menunjuk kepada kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Natal ini kita bisa merenungkan ada pengampunan dosa. Yesus bukan sekedar lahir. Memang kalau tidak ada kelahiran, tidak mungkin ada kematian. Tapi dia tidak cukup hanya lahir saja. Dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menyelesaikan dosa, untuk menyelesaikan masalah yang terbesar di bumi. Menurut Bapak Ibu, masalah terbesar apa? COVID, varian yang baru, apa namanya, Omikron. Itu merupakan momok bagi kita yang membuat kita ketakutan. Bukan itu masalah terbesar, tapi masalah terbesar itu adalah dosa. Tapi untuk itu dia datang ke dalam dunia ini untuk menaklukkan dosa, untuk menyelesaikan dosa itu. Dan dia sudah datang, dan itu sudah selesai dengan kayu salib dibuatnya. Hanya sekarang kita bagaimana beriman kepadanya. Di Natal ini, bisakah kita beriman kepada Yesus? Dia datang untuk mengampuni dosa, untuk menghapus dosa, untuk menyelesaikan dosa. Kalau kita percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa, menyelesaikan dosa, meninggalkan dosa, beriman kepadanya, dialah yang menyelesaikan dosa. Aku menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, terjadi pengampunan dosa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan dosa, untuk membayar hutang manusia, sebab upah dosa ialah maut, tidak mau. Setiap orang yang berdosa, dia akan mengalami maut, masuk neraka. Itu pasti. Tetapi kalau dia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Untuk apa dia turun ke dalam dunia ini? Untuk menyelesaikan masalah terbesar tadi. Oleh sebab itu, waktu itu ketika Yohanes berkhotbah, aku bukan Mesias itu, keesokan harinya dia melihat Yesus datang kepadanya, sehingga dia menunjuk, lihatlah anak domba Allah. Itulah dia, Mesias itu. Itulah dia
Juru selamat itu yang menghapus dosa dunia ini. Dan itu diselesaikannya ketika dia sudah naik ke atas kayu salib, ketika dia menyerahkan hidupnya, ketika dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika dia berkata sudah selesai, dia menyelesaikan dosa. Disitulah puncaknya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Natal itu artinya ada pengampunan dosa. Apa yang kedua? Arti Natal yang sesungguhnya apa? Bapak Ibu saudara-saudara, 1, 2, 3. Ada pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa. Ayo anak-anak, bapak-bapak kita, kakak-kakak, ibu-ibu, bilang arti Natal yang kedua ada pengampunan dosa. Arti Natal yang kedua hari ini ada pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelesaikan, melunaskan hutang dosa yang seharusnya kita yang membayarnya. Arti Natal yang kedua adalah ada pengampunan dosa. Apa arti Natal yang kedua? Ada pengampunan dosa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ada pengampunan dosa. Siapa yang mengampuni dosa? Tuhan Yesus, yang hari ini kita rayakan kedatangannya ke dalam dunia, tapi sesungguhnya dia adalah naik ke atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa kita. Kita lihat di sana ada apa? Mari kita membacanya dari Lukas pasal 2 ayat 29. Lukas 2 ayat 29. Oh, ini paling seru. Anak-anak boleh dengar. Lukas pasal 2 ayat 29. Iya, di depan sudah ada. Anak-anak boleh baca, ikut. Ayat 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang Tuhan diajarkan kamu seperti dalam nama sejarah sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30, lanjut. Bapak mata telah melihat keselamatan negara kita. Iya, yang ketiga arti Natal yang sesungguhnya adalah yakin akan keselamatan. Yakin akan keselamatan. Simeon, kalau Bapak Ibu mau baca perikop ini seluruhnya, kita bertemu dengan Simeon dan Hana di sana. Simeon, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selama ini menanti-nantikan Mesias, orang yang selama ini menanti-nantikan Juru Selamat. Dan Roh Tuhan sudah berbicara kepadanya. Apa katanya? Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias itu. Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh Israel. Makanya pada waktu Yesus, betapa hati yang bersuka cita. Umur 8 hari dia melihat keselamatan di dalam pribadi Tuhan Yesus, yang Yesus sendiri membuat apa-apa di dunia. Kita sudah melihat dengan
dengan iman bahwa dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menyelesaikan dosa kita. Dia sudah berkata kepada manusia, sudah selesai. Apakah kita punya iman kepada Tuhan Yesus? Yakin akan keselamatan? Dia sudah berkata kepada kita, dosamu sudah diampuni. Dia sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku ya Allah Yesus dan bertobatlah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah banyak firman Tuhan yang kita dengar. Natal bukan hanya kali ini. Natal mungkin sudah ratusan kali. Tapi arti Natal yang sesungguhnya itu apa? Terjadikah keselamatan dalam diri saudara, bapak dan ibu? Simeon menanti-nantikan juru selamat itu. Roh Tuhan berbicara kepadanya, kamu tidak akan mati sebelum kau melihat juru selamat itu datang. Ketika Yesus berumur 8 hari, dibawa oleh bapak dan ibunya ke Bait Allah untuk disunatkan waktu itu. Simeon melihat itu dan berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Sebab mataku telah melihat keselamatan itu. Natal ini maunya kalau kita mengerti bahwa Yesus datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Dengan tujuan itu terjadi sudah keselamatan dalam diri kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau saudara percaya dan menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti terjadi keselamatan itu. Ini yang ketiga tadi ya, terjadi keselamatan. Pulang nanti, sudahkah terjadi keselamatan dalam hidupku? Yesus sudah datang menjadi manusia. Dia telah itu saudara. Setelah Dia menyelesaikan tugasnya, karya penyelamatan sudah dikerjakan di bumi ini, menyediakan tempat di surga. Apakah aku akan memiliki tempat itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sudahkah terjadi keselamatan itu? Sudah? Sudah? Ya, terima kasih kalau sudah. Kalau belum, mari kita renungkan. Mari kita pikirkan. Jangan nanti berkata sudah ratusan kali, tapi belum mengerti kita arti Natal yang sesungguhnya. Natal itu adalah pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, pengambilan keputusan menerima Dia atau tidak. Natal sudah datang. Yesus sudah lahir. Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit dan datang lagi ke surga. Percayalah saudara kepadanya. Kalau percaya, terima Dia. Jadikan Dia sebagai Tuhan, Raja dalam kehidupan kita. Dia Tuhan. Dia Raja. Kalau Raja itu bagaimana? Raja itu Dia berkuasa. Raja itu Dia berotoritas atas hidup kita. Raja itu Dia memimpin kita. Kalau raja, biasanya dia punya tahta. Lalu kemudian ketika apa ya? Apa namanya itu? Ketika orang menghadap kepada raja, biasanya orang menghadap kepada raja itu nggak bisa dengan sembarangan. Mereka penuh dengan hormat. Sujud di hadapan raja. Bahkan kalau mereka jalan itu nggak jalan seperti ini, nggak seperti prajurit ya, tapi pelan-pelan begitu menghadap raja. Lalu kemudian sujud. Lalu waktu mau meninggalkan raja bagaimana? Berbalik, mundur dia. Bukan berbalik, tapi dia orang kalau yang sulit. Apa ya bahasa Indonesia? Mundur begini. Nggak bisa dia balik kanan.
Itu saking hormatnya. Kalau kita katakan kita menghadap raja, raja di atas segala raja, dia Tuhan dan raja kita. Benarkah kita mengakui dia sebagai raja dalam hidup kita, menjadikan dia raja dalam hidup kita? Kalau orang main catur, mungkin bapak-bapak di sini biasa main catur. Catur itu ada rajanya, ya kan? Ada rajanya. Tapi yang kecil-kecil ada namanya pion. Ya, pion. Ya. Tapi kalau misalnya pion habis dimakan, pionnya yang dimakan. Tapi kalau rajanya masih hidup, itu tanda-tanda kemenangan masih ada. Iya. Tapi kalau rajanya sudah ditelan, ini bakal kalah. Iya. Yesus itu kita jadikan raja. Dia Tuhan dalam hidup kita. Dia yang mengatur. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi dia yang mengatur kita. Dia menjadi pemimpin kita. Dia yang akan mengajari kita. Dia yang mengarahkan hidup kita. Kalau kita menjadikan dia raja dalam hidup kita, dia yang mengarahkan hidup kita. Dia yang mengendalikan hidup kita. Seluruh aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, uang kita, keluarga kita. Dia yang akan mengendalikannya. Dia yang akan mengaturnya. Dia kita jadikan raja dalam hidup kita. Berarti kita mau diatur oleh Tuhan. Yang ketiga tadi di sana adalah terjadi keselamatan. Keyakinan akan keselamatan itu artinya menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Dialah juru selamatku, dialah yang menyelamatkan aku, dialah yang menebus aku dari lumpur dosa yang selama ini aku lakukan. Keyakinan adalah itu. Keyakinan itu tidak sembarangan. Yesus yang masih berumur 8 hari, tapi Simeonlah hadir. Simeon yakin inilah juru selamat itu. Kenapa? Karena roh Tuhan berbicara kepada dia. Adakah roh Tuhan meyakinkan kita bahwa Yesus datang dari surga dengan satu tujuan menyelamatkan saya, mengangkat saya dari lumpur dosa, mengangkat saya dari kematian, mengangkat saya dari kuasa kegelapan. Saya memiliki hidup yang kekal. Natal maunya terjadi keselamatan. Jangan hanya mengikuti Natal, tapi Natal itu terjadi keselamatan. Aku mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Satu bagian lagi. Mari kita melihat Matius pasal 2. Matius pasal 2. Matius 2. Kita akan baca dari ayat 9. Halo? Halo? Iya. Dengar dulu ya. Kita lihat boleh lihat di atas nah. Matius 2 ayat 9 sampai dengan 11. 1, 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan gula. Raja yang kejam, tapi dia berani, dia bisa masuk ke istana. Dia bukan orang sembarangan. Jadi kalau mereka bukan orang sembarangan,
pun layak bertemu dengan Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia untuk semua lapisan. Yesus datang ke dalam dunia untuk orang miskin. Yesus datang ke dalam dunia untuk orang yang menengah. Yesus datang ke dalam dunia untuk orang yang kaya. Yesus datang kepada suku bangsa. Terang itu semua bangsa, semua suku bangsa, semua orang. Yesus datang kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini tadi, orang Majus itu setelah mendengarkan kata-kata raja itu, waktu itu dia datang ke istana raja, di manakah Mesias itu dilahirkan. Lalu raja bertanya kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat, periksalah seluruh kita, di manakah Mesias itu dilahirkan. Di Bethlehem, di tanah Judea. Itu yang dikatakan. Bukan berarti oleh karena pengetahuan, ilmu yang dimiliki oleh orang Majus itu, tapi oleh karena kesaksian firman Allah. Di manakah Mesias yang dilahirkan itu? Dicari, diselidiki. Selidikilah kitab-kitab, di manakah Mesias itu dilahirkan. Maka imam-imam berkata apa? Di Bethlehem, di tanah Judea. Di sana Mesias dilahirkan sesuai dengan kitab suci. Tapi orang-orang Majus itu kemudian meninggalkan raja. Pergilah. Ketika engkau menemuinya, beritahukanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Itu kata Herodes. Tapi sebenarnya Herodes itu bukan mau menyembah Yesus. Dia merasa galau, dia takut kedudukannya sebagai raja dilengsarkan, digeser. Oleh sebab itu dia berusaha bagaimana caranya untuk menemukan bayi Yesus yang dikatakan raja itu. Dia mau membunuhnya. Makanya kemudian di bawah kita lihat, maka diperintahkan supaya membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Kalau temukan Yesus, waktu itu diperkirakan umurnya sudah 2 tahun, 9 tahun. Tapi orang-orang Majus itu datang ke sana. Satu yang saya lihat dari orang Majus itu, sekalipun dia memiliki pendidikan yang pengetahuan yang tinggi, sekalipun dia itu orang kaya, tapi dia merendahkan dirinya. Dia rela berjalan. Dia rela datang kepada bayi yang miskin itu. Dia rela datang kepada Yesus yang waktu itu bukan lagi di kandang domba, tapi dia sudah ada di rumah. Dan itu dikatakan di sana ya. Mari kita lihat ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada yang dipersembahkan. Yang terakhir di sini adalah arti Natal yang sesungguhnya, bertemu dengan Yesus dan menyembah dia. Apa? Yang keempat, bertemu dengan Yesus dan menyembah dia. Bertemu dengan Yesus. Kalau Natal kita hanya nyanyi doang, tapi gak serius memiliki pertemuan dengan Tuhan. Anak-anak misalnya, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, tapi belum ada Yesus dalam hatinya. Begitu juga dengan orang tua. Bertemu, perlunya pertemuan dengan Tuhan. Bagaimana bertemu dengan Tuhan? Menerima dia, mengakui dia, menyembah dia. Kalau
persembahannya kepada Tuhan. Karena mereka tahu inilah Raja yang akan melepaskan mereka dari segala dosa mereka. Inilah Tuhan, inilah Juru Selamat itu. Kami mau menyembahnya. Raja yang baru lahir itu, Raja keselamatan, menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus artinya menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan semua suku bangsa yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu, semua orang mendengar Injil, mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah lahir di kandang domba di Bethlehem lebih 2000 tahun yang lalu, 2021 tahun yang lalu. Dia sudah lahir. Dan sampai hari ini tetap dirayakan akan kedatangan itu. Sejarah itu diulang-ulang. Natal itu bukan dongeng. Natal itu bukan sekedar perayaan, tapi Natal itu sejarah yang benar-benar pernah terjadi, terbukti 2021 tahun. Semua orang, semua dunia, seluruh dunia masih ikut merayakannya, mengingatnya. Itu sejarah yang sangat berarti. Tapi bukan hanya sejarah itu. Saya ingat satu lagu, dalam imanku tahu artinya. Dalam iman aku tahu artinya. Dalam iman Yohanes itu berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam iman itu gembala-gembala itu datang ke Bethlehem setelah mendengar apa kata domba, kata malaikat-malaikat Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Allah. Dalam iman mereka cepat-cepat untuk pergi menemui bayi yang bakal itu. Lalu mereka menyembahnya dalam iman. Siapa tadi? Orang-orang Majus itu. Sekalipun awalnya mungkin karena pengetahuannya, tapi kemudian dia menyembahnya. Dia memikirkan memberi yang terbaik. Natal itu menyambut Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ketika salah baju baru, yang terbaik untuk Tuhan. Tapi bukan itu yang utama. Memberi hati, menyiapkan hati, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita dikuasai oleh Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Simeon tadi bilang apa? Ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan daripada ini. Mataku telah melihat. Ada iman dalam hatinya. Satu pengakuan yang begitu dalam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang manakah kita? Samakah kita seperti Simeon yang katakan, aku siap untuk mati karena aku telah melihat Tuhan. Artinya enggak takut lagi dia mati, karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Yang kedua di sana ada, yang berikutnya tadi dikatakan di sana adalah sebelum itu pengampunan dosa. Terjadikah pengampunan saudara dari kita? Ketika kita mendengar berita Natal, ketika kita mendengar Yesus datang dalam dunia untuk mengampuni dosaku, sudahkah selesai dosaku diampuni oleh Tuhan? Yang terakhir tadi, apakah aku memberi yang terbaik untuk Tuhan? Apa yang diberikan oleh Raja? Kita apa kita persembahkan untuk Tuhan? Ketika di Natal ini, apa yang kita persembahkan? Pujian yang indah, yang lahir dari hati kita, yang kita imani.
yang sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kita. Apa yang kita berikan untuk Tuhan? Yang terbaik berikan untuk Tuhan. Natal itu bertemu dengan Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami merayakan Natal bersama-sama. Kami berdoa supaya lewat Natal ini kami bisa mengalami pengampunan dosa. Kami bisa melihat juru selamat kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami bisa Tuhan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengingat ada surga yang sudah disiapkan untuk kami yang percaya kepadamu. Biarlah Roh yang Kudus Tuhan yang akan meneruskan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.